Bagaimana hubungan tidur dengan kejadian stroke? Gangguan tidur itu dihubungkan dengan kejadian dari stroke. Memang yang lebih sering terjadi yaitu kejadiannya pada malam hari dan seringnya diketahui pada pagi hari. Dan kejadiannya itu lebih besar memang mulai dari jam 6 sampai jam 12 siang. Pada fase-fase pada saat kita tidur, ada beberapa fase. Fase pertama mulai dari kita terjaga, dari mulai kita sadar, kemudian kita masuk fase kedua, fase ketiga, keempat, kemudian rapid eye movement, fase yang sering disebut fase pada saat kita bermimpi, dan setelah itu kita mulai terbangun. Nah, fase-fase ini memang setiap orang berbeda ya. Yang orang yang lebih muda biasanya dengan rapid eye movement-nya akan lebih banyak. Fase REM-nya itu akan lebih banyak daripada yang lebih tua. Nah, pada fase-fase 1, 2, 3, 4 memang kita mengalami penurunan tekanan darah, penurunan tensi, kemudian pada fase REM itu lebih banyak ke lebih rileks, parasimpatetik, tapi kalau dari gelombang otaknya dia ada lonjakan-lonjakan simpatetik seperti pada saat kita sedang bangun. Jadi memang pada saat itu fase-fase bermimpi. Hanya lonjakan-lonjakan itu untuk sebagian orang yang punya riwayat hipertensi, jadi membuat tensi jadi naik. Jadi harusnya turun, mulai stabil, kemudian tiba-tiba naik. Hubungannya dengan pada pagi hari setelah kita bangun, mulai saraf ya, kortisol, epinefrin menyebabkan kejadian stroke itu justru di pagi hari. Makanya tidur itu penting sekali. Kecukupan tidur itu sangat penting, apalagi kalau kita hipertensi. Dan dihubungkan dengan keluhan kalau pagi masih ngantuk sekali. Bahkan tiba-tiba perubahan sirkadian atau perubahan pola tidur biasanya ngantuk sekali. Malam ini justru siang yang sangat mengantuk. Maksudnya kita itu, kenapa saya ngantuk pagi, kenapa saya ngantuk siang, itu sebenarnya sinyal dari tubuh bahwa kita overstress, kurang tidur malam hari. Apa yang kita lakukan ya kita ikutin, jangan malah aktivitas atau olahraga pada saat kita sangat merasa benar-benar nggak semangat, ngantuk gitu ya. Jadi kita ikutin, tapi malamnya harus perbaiki. Tidur malamnya tidak bisa digantikan dengan tidur siang. Tidak bisa digantikan fungsi dari tidur malam itu ke tidur siang. Kalau itu jadi suatu kebiasaan, misalnya kita tidur siang, justru malam kerja, nggak masalah juga. Itu tidak ada masalahnya, karena memang sirkadiannya memang diubah siang pada saat kita tidur, malam memang buat kerja. Kalau itu nggak jadi masalah, tapi sirkadiannya harus seimbang antara tidur dan pada saat bekerja. Dan kejadian selain juga pada saat kita terbangun, memicu sistem dari pengecilan pembuluh darah dan pompa jantung yang semakin meningkat, tetapi juga ada hubungan dengan pembekuan darah. Jadi pembekuan darah ini juga meningkat pada saat kita bangun, yang memperbesar risiko yaitu peningkatan laju endap darah atau LED. Kekentalan darah itu juga menjadi faktor risiko. Apa penyebabnya kekentalan darah ini? Karena ada peradangan di tubuh. Jadi kita mesti lihat apakah karena kita problem di sirkadian tadi, masalah di tidurnya, atau kita memang ada obesitas, ada diabetes. Buat yang hipertensi harus benar-benar memprioritaskan atau memperhatikan kuantitas dan kualitas tidurnya.